Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahutsukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, hingga di hari ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan senantiasa dikirimkannya rahmat Allah kepada kita, nikmat Allah kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga para sahabat beliau serta segenap pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk berada di dalam barisan pengikut-pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan berbagi kepada segenap jamaah dan saudara-saudara semuanya tentang perlunya kita menjaga kesehatan. Baik itu kesehatan bagi diri kita maupun kesehatan bagi orang lain, termasuk juga kesehatan bagi anggota keluarga kita, suami atau istri kita dan anak-anak kita serta kerabat kita, juga masyarakat sekitar rumah kita, yakni para tetangga dan segenap masyarakat di lingkungan kita dan seterusnya. Perintah menjaga kesehatan ini disampaikan oleh Allah secara tersirat maupun tersurat di dalam banyak ayat maupun juga di dalam hadis Nabi, betapa Allah mementingkan atau menekankan pentingnya kita menjaga kesehatan. Antara lain Allah menyerukan di dalam surat An-Nisa tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ayat ini bicara soal pentingnya kekuatan sebuah keluarga. Nah, keluarga itu terdiri dari individu-individu, ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Mungkin juga ada keluarga yang lain yang hidup di dalam satu rumah itu. Nah, di ayat yang lain juga Allah perintahkan tentang pentingnya membangun kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl dikatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang berbuat baik, beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sementara dia adalah seorang mukmin, maka pasti kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang terbaik. Nah, kehidupan yang terbaik itu salah satu tandanya adalah sehat jasmani, rohani, sehat sosial, dan juga sehat budaya, sehat kultural. Dan itu semua tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menjalankan apa yang menjadi hal-hal yang bisa mewujudkan kesehatan itu. Antara lain melalui makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang
thayyib, halalan thayyiba, makanan yang halal lagi thayyib, itu akan mendorong atau berpengaruh pada terwujudnya kesehatan. Selain itu juga pikirannya harus tenang, tidak boleh stres, tidak boleh tertekan. Dan lingkungan sekitar juga harus perlu diperhatikan untuk mencapai kesehatan itu. Misalnya lingkungan sekitar, lingkungan bersih atau kotor gitu ya, banyak sampah atau tidak, lalu kemudian banyak sarang nyamuk atau tidak, dan seterusnya. Itu penting untuk menjadi perhatian dalam menciptakan sebuah kesehatan dalam satu rumah tangga, dan juga itu akan berdampak pada kesehatan secara umum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah dalam kesempatan ini saya ingin fokus kepada bagaimana peran seorang ayah dan atau seorang suami terhadap kesehatan istri dan kesehatan anggota keluarga. Nabi Muhammad SAW adalah satu contoh yang terbaik. Contoh terbaik dalam bagaimana beliau menjaga keluarga, menyayangi keluarga. Sampai Nabi mengatakan, kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada perempuan, yakni perempuan di dalam rumah itu khususnya, dan juga tentu perempuan di lingkungan yang lebih umum, yakni kaum perempuan secara umum. Kalau Nabi mengajarkan kita perlu berbuat baik kepada kaum perempuan, khususnya yang terdekat dengan kita. Kalau suami dia punya istri, atau ayah dia punya anak perempuan, atau seorang saudara dia punya saudara perempuan, atau setiap orang pasti punya ibu perempuan, punya nenek perempuan. Dan semua perempuan itu adalah berhak mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang laki-laki yang ada di sekitarnya. Suaminya, ayahnya, kakaknya, saudaranya, yang laki-laki wajib hukumnya berbuat baik, kebaikan yang terbaik kepada kaum perempuan. Nah, dalam konteks ini suami juga dituntut untuk bagaimana mewujudkan kesehatan ibu dan kesehatan anak. Kita pernah lihat misalnya ada orang itu kalau ditanya, Bang atau Mas, kalau beli rokok berapa? 20.000. Satu hari berapa? Satu hari satu bungkus. Kalau gitu satu bulan berapa? 30 bungkus. Kalau kalikan 20.000 berapa? Berarti 600.000. Nah, terus anggaran untuk kesehatan istrinya, kesehatan anaknya berapa? Nah, senyum-senyum dia. Padahal anggota keluarga itu lebih butuh mendapatkan asupan gizi yang baik, vitamin yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang mengenyangkan tapi juga bergizi bagi tubuh, bermanfaat bagi tubuhnya. Namun di sisi lain ada orang-orang yang lebih suka membelanjakan uangnya untuk kepentingan yang nggak terlalu penting, bahkan mungkin merugikan, membeli rokok, dan itu rokoknya nanti asapnya terhisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh keluarganya yang lain, dan itu akan memperburuk lingkungan. Akhirnya lingkungan menjadi lingkungan yang tidak sehat. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita menjaga kesehatan, maka tandanya kita itu bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah kita bisa beribadah lebih baik, bisa bekerja lebih baik, anak-anak kita bisa menuntut ilmu lebih baik, dan keluarga kita bisa menggapai cita-cita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu penopangnya adalah kesehatan yang cukup bagi anggota keluarganya. Karena itu kami mengajak kita semua untuk mari kita perhatikan kesehatan keluarga kita. Suami memperhatikan kesehatan istrinya, seorang ayah memperhatikan kesehatan anak-anaknya, seorang istri memperhatikan kesehatan suaminya, seorang anak memperhatikan kesehatan ayah ibunya dan saudara-saudaranya.
mudah-mudahan dengan saling memberikan support atau dukungan dalam hal kesehatan ini termasuk bagian dari cara kita menjalankan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kembali ke ayat yang tadi disebutkan, Allah mengatakan, hendaklah kamu khawatir, orang-orang khawatir kalau meninggalkan generasinya, keturunannya menjadi generasi yang lemah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka berkata-kata dengan perkataan yang benar. Ayat ini mengingatkan kita agar orang-orang merasa khawatir kalau saja mereka meninggalkan generasinya menjadi generasi yang lemah. Untuk jangan sampai itu terjadi. Nah, agar itu tidak terjadi, maka salah satu yang perlu diperhatikan adalah makanan bagi istri harus yang baik, harus yang bergizi, harus yang bervitamin, dan dijauhkanlah dari lingkungan yang kotor, lingkungan yang jorok, lingkungan yang tidak sehat, dijauhkan dari asap rokok dan seterusnya, karena itu akan berpengaruh kepada janin yang dikandung oleh istri. Dan ketika nanti janin ini lahir dalam situasi yang sehat, maka janin ini akan tumbuh kembang menjadi bayi yang sehat, menjadi anak-anak yang sehat, menjadi remaja yang sehat, dan kelak akan menjadi generasi-generasi ideal yang akan membangun kehidupan kita di masa depan, mewujudkan cita-cita ayah dan ibunya. Mari kita wujudkan, mari kita laksanakan, dan mari kita perjuangkan terwujudnya generasi yang terbaik, generasi qurrata a'yun yang bisa menyejukkan pandangan bagi kita, bagi masyarakat, dan bagi kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kuliah singkat ini ada manfaatnya buat kita semuanya, khususnya para pemirsa di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap lindungi keluarga, tetap jaga istri dan anak-anak agar senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.